Terus Mbak Nur Wakid itu pun dia terjun dari panggung terus ngamplok orang. Baru kali ini ada sundel bolong kok turun ngamplok orang ini sundel bolong piye. Kalau lakon Suminten Edan itu biasa seperti itu, tapi ini sundel bolong. Loh, kon ngomong cangkemmu jek sembarangan lho ya. Iki lak permainan. Oh, ngawur kon niku. Sambil melayangkan tinjunya ke arah penonton itu tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau berbagi cerita. Cerita ini unik dan nyata, yaitu pemain ludruk duel seru dengan penonton. Yaitu pemain ludruk Sari Murni main di Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ini nyata, ini saya tahu sendiri. Nah, ceritanya begini. Pada waktu itu saya nonton ludruk. Sesampai di tempat pertunjukan, pentas ludruk tersebut sudah perang-perangan. Dan panggung ludruk tersebut sempit, cuman sekitar ukuran 4 meter persegi. Nah, kalau waktu perang-perangan kita pun tahu ya, ludruk, toprak, dan lain sebagainya itu ya pakai salto, jungkir walik, jungkir walik neng ngarep, jungkir walik neng buri, dan lain sebagainya. Karena keseringan jungkir walik, akhirnya pemain tersebut jatuh nungsep di tengah-tengah penonton. Lalu ditolong sama penonton. Yang nolong itu seorang laki-laki, kurang lebih orangnya itu berusia 30 tahunan. Setelah pemain tersebut ditolong, penonton tersebut maksudnya bercanda dan menyapa ngomong begini. Mas, iki mang permasalahane opo to perkarane? Sik sore ente kok wis gue geran iki mang. Lalu pemain ludruk tersebut setelah mendengar perkataan seperti itu, bukannya malah tertawa, tapi dia malah marah-marah dan tersinggung sambil menjawab balik seperti ini. Loh, kon ngomong cangkemmu jek sembarangan lho ya. Iki lak permainan. Oh, ngawur kon niku. Sambil melayangkan tinjunya ke arah penonton itu tadi. Dan penonton yang nolong itu pun tidak tahu kalau respon dari pemain itu seperti itu. Nah, pemain ludruk yang masih di atas melihat temennya itu engkel-engkelan dengan penonton. Dia pun ikut-ikutan dari atas panggung itu terjun sambil menendangkan kaki ke arah dadanya penonton yang nolong tadi. Penonton tersebut sial sekali. Dia telah berbuat baik menolong orang. Setelah menolong, dia pun ingin menyapa atau berniat menyapa untuk berteman dengan sapaan canda seperti itu. Tapi orang yang dibaikin itu justru membalasnya dengan hal seperti itu atau perlakuan seperti itu. Nah, tidak lama kemudian datanglah perangkat dan hansip. Bukannya malah menolong lagi, tapi penonton itu justru disuding-suding, dimaki-maki begini. Kowe ojo gawe masalah, kowe ojo gawe goro-goro lho yo. Sing nanggap ludruk iki ora wong sembarangan. Lek kowe engko gawe goro-goro roh dhewe akibate. Seperti itu. Arogan sekali ya. Namanya penonton itu pun sendirian. Dia pun walau sebenar apapun paribasan bener kaya sifat, tetap tidak bisa meluruskan masalah itu. Karena dia juga merasa kesakitan. Sepertinya penonton itu pun bukan dari masyarakat situ. Pada zaman itu Mas, atau pada masa-masa itu, orang yang berkuasa itu arogan sekali. Jadi intinya begini, bila mana ada sosok seseorang punya jabatan atau gimana, ngamplengi uang, njotosi uang atau menganiaya uang liyo, itu nyaris tidak ada urusannya. Jadi masih semacam berlaku hukum rimba. Kalau zaman sekarang hukum rimba itu tidak nemen-nemen. Selanjutnya ada cerita yang lebih menarik lagi, tapi cerita ini jauh pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu ludruk Kopasgat, ludruk Komando Pasukan Gerak Cepat. Bapak kamu itu pernah dengar yang namanya ludruk Kopasgat. Pada era itu atau pada masa itu tahun 1985, itu role-nya itu yang paling terkenal adalah Nur Wahid. Ceritanya begini. Ludruk itu main di Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Saat itu saya SD kelas 5. Terus ngambil lakon Sundel Bolong. Di saat Mbak Nur Wakid itu memerankan perannya sebagai Sundel Bolong, tentu saja kan lampu lighting itu biasanya dimainkan.
dibikin warna ungu, terus agak gelap. Dan peran sundel bolong itu pun tentu ya tertawa-tawa, meringis-meringis, dan lain sebagainya. Anehnya, pemeran sundel bolong itu tidak hanya tertawa. Dia itu tertawa semakin menjerit-jerit, semakin girap-girap, ketakutan gitu. Tapi semua kru itu ya tidak begitu memperhatikan. Dia menganggap itu ya perannya memang begitu. Atau dia beranggapan itu acting. Lama-kelamaan peran sundel bolong yang keluar itu kok menjerit-jerit, girap-girap. Ya otomatis kroso toh, iki peran sundel bolong kok girap-girap menjerit-jerit, iki piye iki peran piye iki salah lek merane iki gitu. Terus Mbak Nur Wakid itu pun dia terjun dari panggung, terus ngamplok orang. Ya aneh, baru kali ini ada sundel bolong kok turun ngamplok orang ini sundel bolong piye gitu. Kalau lakon Suminten Edan itu biasa seperti itu, tapi ini sundel bolong. Terus akhirnya dia itu bilang sama tukang ngerek geber itu, kalau prai mandek. Terus akhirnya geber ludruk itu diturunkan. Kan ludruk itu satu dimensi, diturunkan, ditutup, dan disiarkan kalau ada kesalahan teknis. Setelah ditanya oleh kru temannya itu, katanya waktu dia berperan sebagai sundel bolong itu ada kembarannya. Jadi ngene Mas, rumangsane iki eneng kembarane yang wujudnya sama persis dengan dia. Nah, dia itu selalu mendekat dan mengikuti Mbak Nur Wakid itu. Kan wajar ya, dia itu semakin ketakutan, lari kemanapun tetap didekati. Dan yang tahu pun dia sendiri, orang lain tidak ada yang tahu. Ceritanya begitu. Saya tidak masuk atau tidak beli karcis karena waktu itu tidak punya sangu, jadi nongkrong di luar gerbong. Tapi saya mendengarkan terus, nguping terus ceritanya sampai usai. Dari cerita dalam video kali ini semoga Anda terhibur dan merenungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.